Al-aqlus salimu fil jismis salimi. Jiwa yang sehat, akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fi awwalil kalam hamdan wa syukran ila Allah ta'ala. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Suharni, utusan dari pimpinan daerah Aisyah Banyuwan. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, saya akan menyampaikan tema pemakaian obat-obatan di dalam bulan Ramadan. Pemirsa rahimakumullah, dalam pepatah dikatakan, "Men sana in corporis salum, al-aqlus salimu fil jismis salimi." Jiwa yang sehat, akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Pemirsa yang budiman, kesehatan merupakan rizki yang paling berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dan pastinya kita semuanya dan khususnya umat Islam seluruh dunia telah mempersiapkan jiwa, raga, kesehatan mulai dari sebelum Ramadan tiba. Namun qadarullah, dalam perjalanan puasa kita mulai tanggal 1 Ramadan yang lalu hingga saat ini, kemungkinan ada sebagian dari kita atau saudara kita yang diberi nikmat sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana pemakaian obat-obatan di dalam bulan Ramadan ini tatkala kita dalam kondisi puasa? Pemirsa rahimakumullah, tidak semua pemakaian obat-obatan itu bisa membatalkan puasa kita. Yang dimaksud obat di sini adalah obat dalam bentuk sediaan yang tidak diminum langsung melalui mulut kita atau masuk lewat pencernaan kita dalam keadaan darurat. Misalnya, obat yang diserap oleh kulit kita. Jika kita gatal-gatal, kita oleskan balsam atau salep. Jika kita sakit gigi, kita tempelkan koyok di kulit luar dari rahang kita. Kemudian juga obat tetes mata, obat tetes telinga juga tidak membatalkan puasa kita. Dan ada lagi obat atau suntik berkabi juga tidak membatalkan puasa kita. Pemirsa rahimakumullah, dalam kondisi kita sedang melaksanakan puasa, tiba-tiba kita sakit demam yang sangat tinggi, atau kita batuk yang amat sangat menyiksa, atau juga sakit gigi yang rasanya setengah mati. Lalu kita pergi ke dokter untuk konsultasi dengan penyakit yang kita alami. Dokter memberikan solusi kepada kita untuk memberikan suntik ataupun infus. Pemirsa, bagaimanakah hukumnya suntik atau infus tatkala kita sedang melaksanakan ibadah puasa? Apakah membatalkan puasa kita atau tidak? Pemirsa, suntik dan infus dua-duanya adalah memasukkan cairan ke dalam tubuh kita. Bedanya adalah pada alat, cara, isi cairan, dan efeknya. Dan suntik di sini ada dua makna. Yang pertama adalah suntik dengan maksud donor darah. Yang kedua adalah suntik dengan maksud memasukkan cairan ke dalam tubuh kita. Pada poin yang pertama, suntik yang dimaksud dengan donor darah. Donor darah yang kita lakukan tatkala kita sedang menjalani puasa Ramadan, jika tidak mengganggu kesehatan kita, tidak membuat badan kita lemas, maka ini sangat-sangat dianjurkan karena memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun,
Jika donor yang kita lakukan tadi membuat badan kita menjadi lemes, membuat puasa kita terganggu, membuat kita drop, yang akhirnya kita butuh penanganan khusus yang bisa membatalkan puasa. Kemudian poin yang 2, yaitu suntik dengan maksud memasukkan cairan ke dalam tubuh kita. Jika cairan atau suntikan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita tadi dengan maksud sebagai pengganti asupan makanan dan minuman, maka itu membatalkan puasa kita. Akan tetapi, jika suntikan atau cairan yang masuk ke dalam tubuh kita tadi untuk meredakan penyakit kita, misalkan ketika kita sedang panas yang amat tinggi, dokter memberikan suntikan penurun panas. Jika kita sakit batuk yang amat sangat, dokter memberikan suntikan untuk meredakan batuk. Itu semuanya tidak membatalkan puasa kita. Lantas, bagaimana dengan infus? Infus adalah memasukkan cairan ke dalam tubuh kita sebagai pengganti asupan makanan sehingga badan kita menjadi sedap kembali dan perut terasa kenyang. Ini adalah membatalkan puasa kita. Pemirsa rahimakumullah, sebagai kaum wanita, tentunya kita mempunyai keinginan untuk bisa menjalankan ibadah puasa full 1 bulan. Namun, karena kodrat wanita ini memiliki perbedaan dengan kaum pria, yaitu haid. Lantas, jika kita, kaum wanita, mengambil langkah dengan suntik penunda haid atau minum pil penunda haid, bagaimanakah hukumnya dalam Islam? Pemirsa yang budiman, minum pil penunda haid ataupun suntik penunda haid justru dilarang dalam agama Islam, kecuali bagi wanita yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan alasan faktor waktu dan faktor biaya. Jadi, suntik penunda haid atau minum pil penunda haid dilarang karena qada puasa bagi kaum wanita ada pada 11 bulan berikutnya di luar bulan Ramadan. Dan seharusnya wanita yang masih produktif bangga dan senang. Karena apa? Karena siklus haid itu menjadi indikator yang paling utama untuk kesehatan kaum wanita yang masih produktif. Hal ini dijelaskan dalam salah satu hadis yang berbunyi, Innal haidha alladhi yasriju syai'un katabahullah ala banati Adam. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya haid keluar cairan daripadanya adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak perempuan Adam alaihissalam. Hal ini pun juga ditekankan dan dikuatkan di dalam Al-Quran surah yang ke-30, yakni surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Shadaqallahul azim. Dan tetaplah atas ketetapan Allah terhadap fitrah manusia. Tidak ada perubahan atas fitrah manusia. Dan ada dalam salah satu kisah dijelaskan, yakni dari kisah Aisyah radhiyallahu anha dalam salah satu hadisnya. Dan Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Aisyah wa hiya ma'ahu fi hujjatil wada wa qad askhamat bil umrah fa atahal haid qabla an tasila ila Makkah fadafala 'alaiha fatabki faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah ma tabkiki fa akhbarathu annahu khada faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha syai'un
katabahallahu ala banati Adam. Jadi dalam kisah ini disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bersama-sama dengan Rasulullah SAW untuk melaksanakan haji wada. Setelah Aisyah menggunakan pakaian ihram untuk umrah, maka datanglah haid sebelum rombongan masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu Aisyah menangis. Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang membuatmu menangis ya Aisyah?" Aisyah menjelaskan kepada beliau bahwasanya dirinya sedang datang bulan. Maka Rasulullah bersabda, "Inna hadza syai'un katabahu ala banati Adam." Sesungguhnya hal ini adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak perempuan Adam alaihissalam. Pemirsa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, pertama, pemakaian obat-obatan di bulan Ramadan tidak semuanya membatalkan puasa jika tidak masuk langsung melalui mulut kita atau lewat pencerahan kita. Kemudian yang kedua, suntik. Jika suntik tersebut dimaksudkan untuk memberikan cairan pengganti asupan makanan dan minuman ke dalam tubuh kita, maka membatalkan puasa. Jika untuk meredakan penyakit yang kita alami, maka tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, infus adalah membatalkan puasa karena infus adalah memberikan cairan sebagai asupan makanan dan minuman yang membuat badan menjadi segar kembali dan perut menjadi kenyang kembali, maka ini hukumnya membatalkan puasa kita. Sedangkan kaum wanita yang ingin puasanya full 1 bulan, kemudian menggunakan suntik penunda haid ataupun minum pil penunda haid, maka tidak dibolehkan dalam agama kita. Pemirsa rahimakumullah, sekian saja apa yang dapat saya sampaikan. Santen toyo klopo cekap semanten tausiah kula. Burung inian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.